Ya, selamat siang ya. Kita beda 1 jam nih sama Jakarta. Ya, selamat siang semua hodlers, walaupun calon-calon hodlers ya yang tergabung di komunitas nelayan Indonesia nih. Ya, kebetulan akhirnya setelah mencoba beberapa kali, akhirnya kita bisa juga live nih ya Pak Dani ya. Betul sekali, Pak. Habis setelah beberapa kali dicoba ya, Pak ya? Masalah Iya, sinyal dan sebagainya. ya mudah-mudahan sinyalnya tetap bagus nih ya. Amin. Karena Amin, hari ini amin. kebetulan cuaca lagi bagus banget ini. Iya, pas ya berarti, Pak ya? Iya. Oke, silakan. Jadi mungkin Pak kita Yohanes. Ya. langsung aja deh. Ya, kita biasanya kan cuma lihat video saya tuh. Ya. Yang katanya kok agak lama ya, udah dibikin dari kapan, tapi baru baru disebarkan beberapa hari kemudian. Ya, mohon maaf karena keterbatasan, jadi mau nggak mau, dan videonya lumayan besar ya. Jadi mau nggak mau harus nunggu saya balik dulu ke Jakarta. Itu baru bisa diproses oleh media. Nah, ini mudah-mudahan gambarnya lumayan ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang di Telegram. Jelas ya Bapak Ibu ya, semua yang sedang melihat ya. Jelas sekali, Pak. Jelas. Sangat jelas, Pak. Sangat jelas, very clear, ya. Pak. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh alat-alat yang ada di atas ini ada 2 operasi. Yang pertama, mereka membuang. Jadi mereka membuka dulu lapisan yang paling atas, yaitu overburden. Nah, overburden ini biasanya cuma tanah biasa ya. Nah, jadi cuma tanah biasa. Nah, kemudian kalau yang kita lihat ada Komatsu yang paling bawah. Nah, itu dia sedang melakukan ore getting. Jadi dia sedang mengambil ore, ya, nikel. Tapi itu nikel kadar rendah. Jadi biasanya kita itu sebut dengan limonit. Itu kadarnya masih rendah tuh. Nah, Pak Dani mungkin bisa lihat, Pak Dani ada garis tuh yang di bawah yang hijau-hijau. Bisa Pak, kelihatan Pak. Ya. Yang kayak gambar ya, itu hijau-hijau. Nah, itulah ore nikel. Nah, itu kalau sudah ada begitu, ya kalau sudah ada begitu, itu biasanya kadarnya sudah lumayan baik. Nah, jadi, tapi berarti untuk mencapai ke sana Pak Yohanes mesti dibuang dulu overburdennya ya sebelumnya ya? Oh iya, ini yang dilihat ada lubang besar nih. Ya, ini saya naik ke atas ya. Saya naik ke atas dulu, lebih kelihatan lubangnya. Ya, teman-teman bisa lihat semua ya, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, mantap. Ya, inilah olahraga saya setiap hari. Makanya Pak, kurusan ya Pak ya sekarang ya Pak sepertinya ya? Iya, harus. Nah, oke, ini kan kelihatan lubang besar ya. Wow, real Pak, real banget. Ya, ini silakan masuk semua. Kita datang, tiba-tiba udah ada seperti ini. Ya. Ya, tapi harus kita buka. Jadi harus kita apa ya istilahnya ya? Ya harus kita buka lah. Nah, awalnya itu ya seperti itu levelnya. Ya, ada orang jalan mungkin kelihatan di atas. Kelihatan Pak. Ya, nah itu adalah level awal itu. Level tanah awal. Nah, kalau kita mau nambang, suka nggak suka, mau tidak mau, ya kita harus melakukan hal seperti ini. Jadi harus dibuka dulu. Itu kedalaman berapa meter Pak Yohanes? Sampai bawah? Jadi kalau dari atas sampai ke Komatsu, itu kurang lebih sekitar 6-7 meter. Dari atas sampai ke Komatsu saja ya, itu 6-7 meter? Ya, 6-7 meter. Nah, dari Komatsu sampai ke bawah, itu mungkin ada kelihatan kolam ya, kolam kecil ya. Iya. Nah, itu sekitar 15. Dari Komatsu ke bawah, itu 15 meter? Nah, kolam itu masih bisa kita sampai mungkin 10 sampai 15 meter lagi kita ambil. Oh, wow. Ya, tapi untuk bisa ngambil di situ, di dalam kolam itu, nah, kenapa kita kerjain yang sebelah sini? Karena kita harus perbesar wilayah. Kalau nggak kan kelihatan bahayanya ya. Iya, betul. Sebentar. Jangan sampai longsor. Ini ada yang
terus sampai longsor. Betul, betul, betul. Nah, jadi yang di atas itu ada GCB yang di jalanan yang ada truk, dump truck. Nah, dia tugasnya adalah memindahkan overburden tadi, tanah tadi. Ya. Nah, kalau di Jakarta ini laku Pak Dani, tanah ini Pak Dani. Oh, tanahnya di Jakarta laku, Pak? Bisa dijual ya? Oh iya, buat nimbun laut itu nimbun pik. Oh iya, benar. Itu padahal overburden ya Pak ya, istilahnya quote and quote itu sampahnya ya padahal ya. Betul. Nah ini adalah ore yang siap jual ini. Oh ini adalah ore yang siap jual. Betul, ini udah siap jual ini. Kemarin kita baru lakukan PSI, jadi pre-shipment inspection, dan hasilnya sih kalau saya boleh bilang mungkin sangat memuaskan lah. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Oh jadi inilah ore nickel yang bisa dijual ya Pak Yohanes ya? Betul, ini adalah ore nickel. Bisa lihat Bapak Ibu? Nah. Ya, jadi jangan dianggap kayak batu gitu ya, hitam-hitam. Nah, ini adalah bebatuan gitu ya. Ternyata bebatuan nikel itu bentuknya tanah ya Pak ya? Bentuknya tanah. Ini mungkin saya coba lebih dekat. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dijual dan bisa memberikan Anda profit sharing setiap bulan. Anda bisa lihat langsung ya sekarang ya produknya ya. Terima kasih Pak Yohanes Chandra. Ya, kelihatan hijau-hijaunya Bapak Ibu? Kelihatan. Ya, saya ada di satu Pak di kantor Pak. Yang waktu itu Bapak bawakan. Batunya masih ada Pak di atas Pak. Betul. Maaf. Kameranya geser-geser. Berapa Pak? Oke. Ya, nah ini adalah ore nickel. Siap jual ini. Oke, jadi kita pun ore itu kita pisah-pisah, kita kategorikan kadar sekian sampai kadar sekian kita jadikan satu tumpuk, kadar sekian sampai kadar sekian kita jadikan satu tumpuk. Nah ini kebetulan kadar yang cukup tinggi. Oh jadi istilah seperti grade lah ya Pak ya berarti ya? Grade betul. Nah itu mungkin lebih kelihatan ya lubangnya ya. Iya, dari sini lebih kelihatan betul. Nah, saya nggak bisa jalan ke sebelah sana karena agak bahaya. Oh iya. Karena di bawahnya kemarin sempat ada longsor. Di mana itu Pak? Di daerah yang sana itu, yang ujung? Hampir ke ujung. Oke. Nah ini batasnya nih, cuma boleh ke sini. Ya. Nah kalau dilihat dari bawah ini ada retakan. Oh iya benar, ini baru ada longsor ya Pak ya? Ya, yang ada hijau-hijau itu. Nah, itu ada sedikit. Ya. Jadi Anda lihat Bapak Ibu ya, bisnis pertambangan ini, proyek yang sedang dijalankan oleh Nagaya ini memang juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Itulah kenapa semua mesti dipersiapkan dengan sangat baik dan sangat matang. Jadi tidak bisa sembarangan. Betul ya Pak Yohanes ya? Betul. Nah itu dipindah ke arah sana Pak Dani, OB-nya. Oh OB-nya dipindahkan. Jadi kalau dibilang kita tuh kayak mindahin, ya. Jadi kalau dibilang kita tuh kayak mindahin gunung. Dari satu gunung pindah ke tempat lain gitu ya Pak ya? Sebelah sini gunungnya, ya. Nah kita pindahin gunungnya ke sebelah sini. Luar biasa. Jadi ini adalah lokasi yang operasionalnya 100% dikerjakan oleh Nagaya. Oke. Lewat Nagaya Mineral Indonesia. Oke. Sorry, tadi ada suara dari mana? Saya mute dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada mau pertanyaan mungkin setelah ini kita bisa bicara. Oke, silakan dilanjutkan Yohanes. Ya jadi beginilah kegiatan saya sehari-hari ya di sini. Siapa yang mau lihat ini karena kita sudah mau akhir tahun, jadi juga harus agak ngebut produksinya. Oh iya, karena udah mau akhir tahun ya Pak ya. Udah mau akhir tahun, betul. Dan Pak, apakah kita bisa dari terlihatnya Pak Yohanes, apakah bisa kelihatan mana yang grade nikelnya paling baik atau segala macam Pak? Itu bisa kelihatan nggak sih Pak secara weightnya Pak? Secara kasat mata bisa kelihatan, tapi tetap ya kita berpegang pada hasil tes. Oke, berarti tetap ada tes yang harus dilakukan ya untuk menentukan kadar itu ya?
Oke, baik. Nah, Pak, ini ada pertanyaan nih, Pak. Ya, kan banyak yang ada yang bilang nih, Pak, ya terutama dari teman-teman kita komunitas kripto ya, Pak ya. Banyak yang mengatakan bahwa bisnis pertambangan Bitcoin atau kripto itu bisa disamakan dengan bisnis pertambangan real, Pak. Apa komentar Bapak, Pak? Karena kebetulan saya menjalankan dua-duanya ya. Iya. Jadi saya juga ada mining Bitcoin dan saya juga menjalankan ini ya, mining nikel. Iya. Jujur saya nggak rela kalau dibilang sama. Iya. Jujur saya nggak rela. Ya, kenapa? Ya saya bilang tadi, kalau di kripto mungkin banyak yang bilang ya, oh kalau di kripto itu kan semakin lama biaya menambangnya semakin tinggi, semakin mahal gitu ya. Ya, betul. Kenaikan biaya itu atau mahal atau tidaknya itu bergantung dari kompetisi. Jadi semakin banyak yang menambang kripto, kompetisinya semakin tinggi, ya otomatis kita pun biayanya kita harus lebih tinggi. Betul. Itu dia. Ya. Karena kompetisi, ingat. Tapi kalau tidak ada yang menambang, wah itu gampang banget. Itu gampang banget. Bahkan Bitcoin kalau semua miners dimatikan, cukup satu orang aja yang ngalahin komputer biasa ya, bahkan laptop, dia bisa mendapatkan Bitcoin. Difficulty-nya turun drastis ya Pak ya berarti ya? Drastis. Jadi semua penambang Bitcoin ya, kita contohkan ya, semua penambang Bitcoin matiin Bitcoin minersnya, ya. Miningnya. Ya. Tunggu 2 minggu, satu orang aja nyalain satu komputer. Padahal ini mungkin pakai laptopnya sendiri. Ya, itu akan jalan lagi. Ya. Nah, apakah itu tetap mahal? Tidak. Tapi kalau di sini yang saya bilang tadi, kita mau mendapatkan nikel, mau mendapatkan emas, mau mendapatkan batu bara, mau ada kompetisi atau tidak ada kompetisi, ya tetap kita harus melakukan pekerjaan seperti ini. Ya. Itu dia. Itu bedanya. Dengan resiko yang sama, walaupun ada kompetisi ataupun tidak ada kompetisi. Nah, dan yang satu harus diingat, ya oke, Bitcoin memang jumlahnya terbatas. Ya, tapi berapa banyak koin yang bisa muncul? Betul. Apakah susah membuat koin, membuat token? Tidak. Nah, sedangkan ini, siapa yang buat pada nih? Nikel, alam semesta. Betul. Nature. Betul. Nature. Dan kita nggak bisa ngatur alam, oh saya mau bikin emas di sini sekian ratus ribu ton. Nggak bisa. Ya. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kalau walaupun saya senang ya dengan teknologi blockchain yang ada, tapi kalau disamakan ya jujur saya nggak rela. Apalagi ada bisa lihat ya Pak Yohanes nih panas-panasan ya, jalan berapa kilometer sehari menambang nikel ya untuk bisa mendapatkan hasil, masa disamakan dengan nambang kripto. Ya, paham. Jadi mungkin Pak, Bu, saya rangkum sedikit ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa pertambangan sumber daya alam, misalkan nikel ataupun emas, batu bara dan sebagainya, tidak bisa disamakan dengan pertambangan kripto. Yang pertama, di dalam dunia pertambangan kripto itu ada yang namanya competition cost. Competition cost itu berarti biaya mahal hanya gara-gara banyak yang melakukan. Kompetisinya tinggi. Dimana kalau kita lihat penambangan sumber daya alam, mau ada kompetisi mau tidak ada, itu ada yang namanya necessity cost. Overburden tetap harus dihilangkan, tetap harus diangkut dulu, baru bisa menambang nikel misalkan. Ya, mau ada yang nambang, mau tidak ada yang nambang ya Pak Yohanes, betul ya? Betul. Ya. Mau kita ada kompetisi atau tidak, tetap harus. Tetap overburden tetap harus dihilangkan, tetap harus dites dulu kadarnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah memang kripto ini terbatas. Kalau memang mereka ini mengikuti kaidah kripto yang awal ya, yang benar ya. Tapi yang bisa bikin kripto berapa banyak? Sementara kembali kita ngomong sumber daya alam, yang membuat bukan manusia. Ya, tapi adalah semesta. Pak, lebih luar biasa ya Pak ya kalau kita bisa minta sama alam gitu, saya mau nikelnya sekian gitu misalkan, bulan depan bisa nambah gitu kan, luar biasa ya. Oh, wah, pengen banget saya Pak Dhani. Saya bisa. Itu mungkin mesti minta ke Tuhan Yang Maha Esa kali ya. Saya tidak bisa ya Pak ya.
Ya, ya. Ini apa nih Pak yang sedang kita lihat nih Pak? Ini. Ya. Jadi Iya, Pak Yohanes masih bisa dengar saya Pak? Halo? Oh, itu lihat tuh lagi kerja tuh dump truknya. Ya, ini adalah overburden yang sedang dipindahkan ke dump truck ya Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat ya. Pak Yohanes masih bisa dengar kita Pak? dibuang, dibuang. masih. Oke. Masih Ya, ini dipindahkan. Jadi ini dipindah ke sini overburdennya. Lagi dipindahkan tuh, lagi numpuk. Ya, yang hijau-hijau ini adalah yang namanya nikel Bapak Ibu. Overburden itu Wah, ini sampah nikel ya ini. teman-teman. Dan ini dibuang. Oke. Ini Ya, ore yang ini kadar rendah rendah. ya Pak ya? Ya, ini biasanya kita pakai nanti untuk kan kita ada stockpile ya, di mana Ya. kita akan narok yang seperti ini nih. Ya, kita akan narok yang seperti ini. Nah, ini biasanya di bawahnya kita bikin karpet dulu, jadi kita alas Oke. dengan ore yang kadar rendah. Itu dia, supaya nggak terkontaminasi dengan tanah. Oke, jadi yang kadar rendah itu digunakan sebagai alas ya Pak ya, agar yang kadar Betul. rendah atau tinggi tidak terkontaminasi dengan tanah. Betul. Nah, ini apa nih Pak yang lagi kita lihat nih Pak? Yang barusan tuh Pak. Yang mana? Yang Yang itu, ini? iya. Ini sama, ini kadar rendah. Oh itu juga kadar rendah. Ya, makanya kita pisah. Kita pisah dari Oh ini yang kadar kita tinggi ya Pak pisah. ya? Ya, ini kadar tinggi. Nanti ini kita mau bikin stockpile, ya kita mau bikin tempat untuk narok stok kita. Nah, jangan kita taruh di sini nanti untuk kita bikin karpet. Oke, baik. Bapak Ibu masih bisa melihat ya? Masih bisa lihat gambarnya jelas ya? Jelas. Nanti pada ayo, semua Mantap. masuk DNHI, lihat tuh. Masih terhubung. Ini ada berapa peserta sekarang? Saya nggak bisa ngelihat lagi, saya belum bisa cek nih. 6 orang, Oke, mantap. Pak Yohanes masih terhubung Pak? Ya, Masih terhubung ya. masih terhubung Pak. Berarti mudah-mudahan. Pak. Nah, itu yang membantu kita pada nih supaya bisa terhubung. Mungkin kelihatan kali ya? Iya, Ada tiang. iya, kelihatan Pak. Ya. Saya dengar wifi-nya digantung di sana, Pak. Betul ya Pak? Ya. Kita korbankan dia. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa Mudah-mudahan. ada live streaming ini, pengorbanan Pak Yohanes untuk Anda itu sangat luar biasa ya. Karena sinyal di sana pun tidak gampang untuk bisa mendapatkan sinyal ini. Terbukti ya Pak Yunias ya, berapa kali kita coba gagal terus ya Pak ya? Kalau itu udah nggak tetap kita. Oh, kalau sudah di bawah sudah tidak dapat sinyal ya Pak ya? Nggak. Ya. Karena ini kan banyak mineral logam ya. Ini banyak mineral logam di dalam, ada magnesium, ada segala macam, Fe. Nah, itu biasanya sinyal handphone akan terganggu. Oke. Jadi memang harus dari atas ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik. Ya. Seperti inilah kira-kira bentuk pertambangan nikel. Tapi tolong jangan disamakan dengan pertambangan kelas besar ya, seperti Vale atau Antam. Nah, itu dia. Ya, kita masih merangkak lah ya Bapak Ibu ya. Ini masih tahap Betul. awal, jadi kita juga apa adanya ya yang kita kasih lihat sama Anda. Ya, mari kita selalu doakan Pak CEO semoga sehat selalu ya. Selalu dilindungi, proyeknya lancar, agar kita bisa ke depannya bertambah kesejahteraan, memberikan lebih banyak kesejahteraan juga kepada para Nagaya holder. Amin. Ya, Saya menyampaikan Ya, di mungkin sini itu pada Pak Dani. oke Pak Yohanes, Apakah mungkin dengan ada yang mau proyek- bertanya Pak sebelum kita close sesi live streaming hari ini Ya. Pak? Ya, saya secara pribadi dan mewakili tim ya, mewakili juga Pak Dani, Pak Yunias, Bu Siska juga, Pak Yosua, dan semua yang ada di manajemen Nagaya, ya kami sangat berterima kasih, ya terutama untuk support semua
Nagaya hodlers yang ada, ya terutama yang ada di Indonesia, yang ada di dalam voice chat hari ini, ya. Jadi kita memang baru memulai, ya. Kita memang baru memulai. Jadi Ini yang di Palu ya Pak. Melihat Nagaya ini sebagai sebuah anak, ya, sebagai seorang anak kecil yang masih merangkak, yang masih berusaha untuk berjalan. Mungkin ya kalau untuk jalan saya bilang masih belum ya, tapi masih merangkak. Nah, kami pun berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak ini, ya supaya kita nggak mau juga ya dia terlalu cepat besar, terlalu ini, karena biasanya apa yang cepat kelihatannya baik, biasanya juga cepat jeleknya ya Pak Dani ya. Betul Pak, ya. Betul. Kita bisa lihat beberapa perusahaan-perusahaan startup, ya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah baca, bahwa contohnya, saya lupa sebut nama ya, banyak kan perusahaan-perusahaan startup besar yang sekarang sudah mulai mengurangi karyawan, mengefisiensi dan segala macam, padahal kelihatannya mereka pada waktu mulai, wah boom gitu ya, wah kayaknya fenomenal banget gitu. Nah, tapi baru berapa tahun berjalan, tapi sudah mulai kelihatan bahwa mereka harus perampingan karyawan, harus segala macam. Nah, kita juga nggak mau yang seperti itu. Kita mau Nagaya ini menjadi anak yang kokoh, yang tegar ya, yang dapat menghadapi segala macam cobaan. Ya, memang dia belum sempurna. Kalau saya sendiri juga bilang Nagaya ini jauh dari sempurna. Ya, tapi kita butuh waktu dan kita pun butuh support dari semua orang. Kenapa? Karena Nagaya ini bisa berjalan bukan karena manajemen saja, tapi karena dukungan dari semua pihak. Ya, pertama juga dari Nagaya Hodler. Ya, jadi banyak juga hal yang belum bisa kita jalankan, banyak juga hal yang belum bisa kita perlihatkan, tetapi saya yakin ya ke depannya akan lebih banyak hal yang bisa kita perlihatkan ya Pak Dani ya kepada semua orang, tunjukkan siapa sih Nagaya ini, apa sih Nagaya ini, ya kan, kemana sih arah dan tujuan dari Nagaya ini. Ya, saya secara pribadi Nagaya ini adalah sudah seperti anak saya sendiri. Ya, tentu saja tidak pernah ada orang tua yang mau merusak anaknya, betul nggak? Betul. Tidak pernah ada orang tua yang mau menyusahkan anaknya. Tidak ada orang tua juga yang mau anaknya jadi jelek. Nah, jadi saya sangat-sangat berterima kasih untuk semua support, ya, baik dari manajemen yang lain, ya kan, baik juga dari ini juga dari Akarmas, karena terus terang kita banyak terbantu, ya, karena untuk memulai seperti ini kalau nggak ada koneksi nggak gampang Pak Dani. Betul. Kalau kita mau mulai usaha seperti itu. Nah, jadi saya juga sangat berterima kasih juga, ya, ke keluarga juga saya berterima kasih. Nah, kenapa? Karena mau mensupport ide dan gagasan saya ini, ya. Nah, dan kepada Nagaya Hodlers yang ada. Jadi ingat bahwa Nagaya ini diciptakan kan sebagai aset besok, atau sebagai aset minggu depan, atau sebagai aset bulan depan, kan. Kita buat Nagaya ini sebagai aset masa depan, aset yang nantinya bisa juga kita teruskan ya kepada keturunan-keturunan kita berikutnya, gitu dia. Amin. Jadi bukan cuma kita nikmatin sesaat, bukan cuma kita rasakan sesaat, habis itu hilang. Nah, itu bukan tujuan saya dalam menciptakan Nagaya ini. Amin. Gitu dia. Amin. Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan. Jadi, terima kasih banyak untuk semua bagi yang sudah diberikan ke Nagaya. Terima kasih Pak Yohanes. Mungkin boleh Pak kameranya dipinkan ke yang depan Pak, jadi teman-teman bisa melihat Bapak. Oh iya. Oke. Daripada ngeliat saya Pak. Iya dong. Jadi Bapak Ibu Iya. juga bisa lihat ya langsung CEO kita sedang bekerja, lihat ya. Beliau ini bukan CEO yang hanya nunggu ya, nyuruh-nyuruh, beliau turun langsung ke lapangan dan kerja untuk Anda semua Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak ya. Sehat selalu Pak, semoga lancar semua di sana. Amin. Ya, dan kita selalu Sehat doakan selalu, Pak semoga Yohanes. proyek diberkati Pak, agar kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang Pak.
Amin. 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 Ya. Oke, Pak Yohanes, selamat bekerja kembali, Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Dani, Pak Yunias, Bu Siska, Pak Joshua, dan semua Jaya Holder. Saya izin pamit dulu. Terima kasih Pak Yohanes. Hati-hati ya Pak ya. Memberkati. Yuk. Amin. Bless, God bless. Terima kasih Pak Yohanes.